Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Eh, Waalaikumsalam. Selamat bergabung di mata kuliah Statistik Perikanan. Hari ini merupakan pekan ke-7 ya. Di malam ini kita akan bahas mengenai indeks ekologi, analisis dari indeks ekologi. Oke, baik. Di materi minggu ini yaitu mengenai indeks ekologi. Itu apa saja sih Pak mengenai indeks ekologi? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ekologi itu merupakan eh, ilmu yang mempelajari antara ekosistem ya. Eh, Ilmu yang mempelajari antara hubungan ekosistem dengan lingkungannya. Di sini ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Di sini kita akan mempelajari bagaimana makhluk hidup dalam suatu lingkungan dia dapat berinteraksi. Ya. Berikutnya yang akan kita pelajari hari ini ya, materi kita mengenai indeks ekologi itu apa saja. Yang pertama indeks biotik ya. Indeks biotik ini berarti biotik makhluk hidup ya. Apa saja makhluk hidup yang ditemukan dalam suatu wilayah tersebut. Kemudian indeks pencemaran kualitas airnya, kemudian TRIX index ya, TRIX index, SI, TSI index, kemudian untuk malam ini kita akan berfokus pada indeks keanekaragaman, H index, H, kemudian indeks keseragaman atau pemerataan E ya, evenness index ya, dan indeks dominansi atau C ya. Kita akan berfokus pada ini dan yang lainnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke indeks keanekaragaman, kita akan bahas mengenai kepadatan ya. Jadi urutan dari takson makhluk hidup mulai yang dari yang paling rendah itu adalah individu atau spesies ya, kumpulan dari beberapa individu atau spesies yang menempati wilayah yang sama itu disebut populasi. Nah, di sini kita akan bahas mengenai menghitung bagaimana cara menghitung kepadatan populasi. Di sini simbolnya K besar. Kepadatan populasi merupakan jumlah individu dari suatu spesies yang terdapat dalam satu satuan luas atau volume. Ini menyatakan bahwa perhitungan kepadatan populasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus ya, K sama dengan jumlah individu suatu jenis dibagi luas area. Ya, jadi misalkan dalam suatu stasiun ada beberapa individu ya, spesies A ya, spesies 1 itu ada 15 total yang diperoleh ya, berarti 15. Kemudian luas areanya berapa? Misalkan 10 meter persegi. Ya, berarti 15 dibagi 10 meter persegi. Nah, ini nanti satuannya adalah individu per meter persegi terkait dengan kepadatan populasi. Oke, next berarti kita lanjut ke kepadatan relatif. Nah, ini hampir mirip dengan kepadatan populasi. Yang membedakan adalah bila kepadatan relatif itu kepadatan suatu jenis dibagi jumlah kepadatan seluruh jenis. Ya, jadi kepadatan jenis A ya, jenis 1 dibagi jumlah kepadatan seluruh jenis kali 100%. Nah, ini kalau di total semua jenisnya itu angkanya 100%. Jadi misalkan kepadatan relatif dari spesies 1 itu misalkan 10%, spesies 2 15% dan seterusnya.
Lanjut mengenai yang berikutnya yaitu indeks keanekaragaman. Nah, jadi untuk indeks keanekaragaman, kemerataan atau keseragaman dan indeks dominansi ini merupakan suatu paket ya, suatu paket biasanya dalam analisis ekologi. Ya, analisis ekologi kita mengetahui keadaan biota dalam suatu wilayah. Ini tidak hanya untuk hewan saja ya, tapi juga untuk tumbuhan pun juga sama menggunakan indeks ini. Ya, kita bisa mengukur bagaimana seberapa banyak keanekaragaman jenis ataupun famili ya dalam suatu wilayah penelitian. Di sini kita menggunakan indeks keanekaragamannya dari Shannon-Wiener ya. Ini indeks keanekaragaman yang paling umum. Di sini indeks keanekaragaman menggambarkan keadaan gastropoda. Ini contoh ya, contoh gastropoda secara matematis agar mudah dalam mengamati keanekaragaman populasi dalam suatu komunitas. Ini saya lanjutkan ya. Tadi urutan takson paling rendah yaitu spesies atau individu, kumpulan dari beberapa individu membentuk populasi. Nah, kumpulan dari beberapa populasi membentuk komunitas. Kumpulan dari beberapa komunitas membentuk ekosistem. Ya, jadi urutannya individu, populasi, komunitas, ekosistem. Di atasnya ekosistem masih ada biosfer. Di atasnya biosfer ada bioma. Ya. Di sini rumusnya untuk indeks keanekaragaman yaitu H aksen ya atau koma atas ya sama dengan min sigma ya pi ln pi ya. Oke, ini keterangannya ya. H itu merupakan indeks diversitas keanekaragaman. Pi itu adalah ya perhitungan jumlah individu suatu jenis dengan keseluruhan jenis. Jadi bisa diperhatikan pi di sini itu adalah NI ya dibagi N. NI itu apa? NI itu merupakan jumlah dari suatu jenis ya, misalkan spesies 1 itu ada 10 yang diperoleh di stasiun 1. Kemudian spesies 2 diperoleh 5 di stasiun 1, spesies 3. Lah, itu yang disebut NI. Nah, kalau N besar itu merupakan total semua individu ya, total semua individu yang diperoleh, total dari jumlah dari spesies 1, spesies 2, 3 dan seterusnya. Itu N besar. Kemudian ln di sini merupakan logaritma. Logaritma natural ya, ln. Ini rumus ya. Kemudian pi ini juga sama. Nah, ini rumusnya kita perhatikan dulu, ingat-ingat untuk rumus indeks keanekaragaman. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui rumusnya, kita perlu melihat kriteria. Ya, jadi setelah kita bisa menghitung nilai indeks keanekaragamannya, kemudian kita lihat dalam kriterianya, kategorinya. Nah, di sini untuk nilai H lebih dari 3 itu menunjukkan keanekaragamannya tinggi. Ya, H lebih dari 3 tinggi. Antara 1 sampai 3 itu keanekaragamannya sedang, kurang dari 1 itu keanekaragamannya rendah. Ya, jadi patokannya 1 sampai 3. Keanekaragaman rendah 1, 1 sampai 3 sedang, lebih dari 3 tinggi. Itu untuk yang indeks keanekaragaman. Kita lanjut indeks keseragaman. Di sini keseragaman ataupun kemerataan sama saja ya. Ini untuk mengetahui keseimbangan komunitas digunakan indeks keseragaman, yaitu jumlah individu antar spesies dalam suatu komunitas. Ya. Indeks keseragaman berkisar antara 0 sampai 1. Ya, semakin mendekati 0, berarti semakin kecil keseragaman populasi. Artinya penyebaran individu tidak sama dan kekayaan individu yang dimiliki masing-masing spesies sangat berbeda. Ya, artinya semakin mendekati 0 berarti ada yang sangat mendominasi. Dia penyebaran individunya tidak merata. Kebalikannya, semakin mendekati nilai 1, maka penyebarannya cenderung merata dan
spesies relatif merata atau jumlah individu masing spesies relatif sama. Untuk rumusnya, E atau evenness ya sama dengan H dibagi ln S ya. Oke, itu jumlah maksimum spesiesnya. Ini rumusnya, kemudian kriterianya ya. E itu lebih dari 0,4 populasi kecil, 0,4 sampai 0,6 sedang, dan 0,6 populasinya tinggi. Oke, nanti kita lanjut lihat di contoh ya. Berikutnya indeks dominansi. Oke, dominansi di sini ada hubungannya dengan keseragaman tadi ya. Untuk dominansi, menghitung dominansi jenis tertentu dalam suatu komunitas. Digunakan indeks dominansi Simpson. Rumusnya adalah C sama dengan sigma, ya, sigma itu jumlah, sigma NI per N kuadrat atau sigma pi kuadrat. Ya, jadi C-nya itu indeks Simpson dominasi, NI yaitu jumlah individu tiap jenis, dan N besar jumlah total dari individu. Oke, itu terkait dengan rumus ya, indeks-indeks keanekaragaman, keseragaman, dan juga dominansi. Oke, kita tidak mantap kalau belum contoh. Kalau belum lihat contohnya ya, kita akan lihat ada 2 studi kasus di sini. Yang pertama studi kasus dari Muhammad Lauri ya, analisis kondisi perairan berdasarkan indeks keanekaragaman gastropoda menggunakan ini ya. Oke, kita akan mencari indeks keanekaragaman dari gastropoda. Oke, ini tabelnya ya, hasil penelitiannya. Ada ordo, ini setelah melakukan sampling, kemudian telah melakukan identifikasi, lalu didapatkanlah beberapa spesies ini ya. Yang pertama ada Turritella duplicata, Turritella terebra, Murek oca, dan seterusnya. Nah, di sini mereka menggunakan 3 stasiun ya, 3 titik pengambilan sampel, 3 stasiun, stasiun 1, 2, 3, dan langsung mengelompokkan jumlahnya, jumlah dari ketiga stasiun ini. Oke, ini jumlahnya ya. Kemudian, nah ini kepadatan populasi K dan kepadatan relatif ya. Di sini ada gambar kepadatan populasi gastropoda. Ini satuannya individu per meter persegi. Ya, untuk stasiun 1 ini bisa dilihat sekitar angka 15 individu per meter persegi. Untuk stasiun 2 ini sekitar 25 individu per meter persegi, dan stasiun 3 sekitar 20 individu per meter persegi. Ini tadi rumus untuk mencari kepadatan populasi, yaitu K sama dengan jumlah individu suatu jenis dibagi luas areanya. Lanjut, berikutnya mengenai kepadatan relatifnya. Ya, kepadatan relatif ini berupa prosentase ya. Jadi bila spesies 1 sampai spesies 11 ini dijumlahkan semua, dia akan 100%. Di sini kepadatan relatifnya dikelompokkan masing-masing stasiun ya. Dari spesies 1 itu 6,9 dan seterusnya. Kita bisa melihat yang paling tinggi kepadatannya yaitu Cerynithia obtusa ya. Oke, maaf, Turricula javana. Ini 33%. Itu untuk kepadatan relatif ya. Nah, ini kita mengetahui indeksnya ya. Keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi. Oke, ini dibagi juga ya. Untuk mencari indeks ini itu kita perlu membagi dalam setiap stasiun. Misalkan ada 3 stasiun ya, berarti kita bagi menjadi 3. Stasiun 1, 2, dan juga 3. Ini hasilnya stasiun 1 itu indeksnya 1,8 ya. Ini kategorinya sedang. Kemudian stasiun 2 itu indeksnya 2,13, kategori sedang, dan seterusnya.
Ini untuk E-nya ya. Session 1 1,6 itu tinggi, 1,9 tinggi, dan 1,8 tinggi. Untuk C-nya ya 0,20 itu berarti dia tidak ada yang mendominasi, 0,13, 0,1 juga tidak ada yang mendominasi. Oke. Kita lanjutkan pada studi kasus yang kedua. Oke, ini studi kasus yang kedua, ini struktur komunitas dari makro zoopentos di wilayah Demak, ya, Sayung Demak. Ini judulnya, kemudian ini abstraknya, dan kita bisa langsung lihat pada hasil penelitiannya. Di sini tabel nilai kelimpahan, indeks keanekaragaman, dan seterusnya. Oke, ini hasil spesiesnya yang diperoleh, kemudian di sini ada 4 kali pengulangan ya, menggunakan 4 titik sampling dan 4 kali pengulangan. Kemudian ini sampai sini juga lah, ini hasilnya. Ini jumlah genus ya, jumlah spesies, jumlah individu yang diperoleh, kemudian kelimpahannya ya. Kelimpahannya dia berapa individu per meter, 183 individu per meter persegi. Lalu indeks keanekaragamannya sudah diperoleh juga, indeks keseragaman, dan indeks dominansi. Nah, jadi untuk mengetahui kita misalkan mau mencari kelimpahan, keanekaragaman, seragaman, dominasi, itu kita carinya per stasiun. Tinggal kita ada berapa stasiun yang kita gunakan dalam penelitian kita. Baik, itu terkait penjelasan mengenai indeks keanekaragaman dan kawan-kawannya. Kita setelah ini kita lanjutkan pada contoh soal. Ya, contoh soal bagaimana sih cara kita menghitung dari indeks itu tadi. Itu tadi kan punya orang lain ya. Coba kita latihan cara penghitungannya. Nah, ini di sini ada, saya stop dulu, kemudian saya share screen lagi yang ini. Oke. Sudah terlihat nggih untuk share screen saya dari Microsoft Excel ya. Jadi saya sangat menyarankan untuk analisis dari indeks ekologi ini itu menggunakan Microsoft Excel ya, aplikasi dari pengolah angka. Ini sangat akan membantu kalian dalam melakukan penghitungannya. Pak, saya tidak bisa Excel, Pak. Pak, mohon maaf, Pak, laptopnya baru rusak. Cara yang lain alternatifnya gimana, Pak? Oke, alternatifnya adalah menghitung manual. Ya, jadi ini bisa dihitung menggunakan manual kalkulator, cuman memang waktunya sangat lama, sangat panjang. Oke ya. Ini tadi yang saya jelaskan di slide, bahwasanya saya ulangi lagi. Ini indeks keanekaragaman jenis Shannon-Weiner, ini rumusnya ya. Min sigma pi ln pi. Ini keterangannya, kemudian ini kriterianya. Lebih dari 3 tinggi, 1 sampai 3 sedang, kurang dari 1 rendah. Berikutnya untuk keseragaman atau kemerataan, ini E sama dengan H dibagi ln S ya. Untuk kriterianya juga sama, 0 sampai 0,4, 0 hingga 0,4 itu kecil ya. Bila keseragaman kecil, nah ini komunitasnya dia tertekan. Dia mudah sekali terserang oleh penyakit ataupun hal yang mengganggu ekosistem tersebut, komunitas tersebut ya. Bila keseragamannya itu kecil. Bila keseragaman sedang ya, 0,4 sampai 0,6 itu komunitasnya labil ya, naik turun ya, labil. Bila 0,6 sampai 1 itu dia keseragaman tinggi, kemerataan jenisnya itu tinggi sehingga komunitasnya dia stabil.
Kalau komunitas stabil, ya, bila ada satu yang mati atau apa, itu bisa digantikan, disubstitusi dengan organisme yang lain, sehingga ekosistem tersebut tidak terganggu. Yang ketiga mengenai dominasi jenisnya, ini rumusnya sigma pi kuadrat. Ya, tadi rumusnya pi ini ya, NI per N. Kriterianya ya untuk dominansi 0 sampai 0,5 itu rendah, 0,5 hingga 0,75 sedang, 0,75 hingga 1 itu tinggi. Nah, biasanya bila keseragaman nilai E-nya itu tinggi, nah, nanti nilai C-nya rendah. Ya, nilai C itu kan dominasi, berarti tidak ada yang sangat mendominasi, merata. Ya. Oke, itu kita bisa lanjut lihat di sini ya. Di sini saya sudah menyiapkan data, ya. Saya sudah menyiapkan data. Ada 11 spesies. Ya. Jadi ini saya melakukan sampling ya, sampling di suatu wilayah. Oke, di sini saya copy di sini ya. Oke, ya ini saya melakukan sampling di suatu wilayah perairan pantai ya, sehingga saya melakukan penelitian mengambil 3 titik stasiun. Ya, 3 titik sampling, kemudian ini saya lakukan identifikasi dan penghitungan ya, didapatkanlah 3 kelas gastropoda, bivalvia dan crustacea. Nah, masing ini juga gastropoda terdiri dari 7 spesies, bivalvia 2, crustacea 2. Ini bisa dilihat di tabel sini, stasiun 1, 2, dan juga stasiun 3. Oke, ini saya lakukan penjumlahannya ya. Seperti biasa, penjumlahan ini dijumlahkan stasiun 1 sampai 3. Sama dengan kalau penjumlahan itu rumus di Excel yaitu sum. Sama dengan sum kurung buka. Ya. Oke, terus oke, kelihatannya waktu kita sudah mau habis. Masih ada 10 menit lagi. Oke, cukup. Ini kita tarik saja ya. Kita tarik saja ke bawah sini. Oke, sudah. Berikutnya jumlah ya. Jumlah. Untuk mencari jumlah sama dengan sum kurung buka, kita tarik. Oke. Enter. Kalau sudah satu, kita tarik semuanya. Oke, sudah didapat. Ya. Oke, ini jumlahnya jadi ada 151. Itu jumlah seluruh individu ya. Ini saya tulis di sini N besar gitu ya. Oke, ini jumlah seluruh individu di stasiun 1. Jadi ini jumlah individu di stasiun 1, 151, kemudian jumlah individu di stasiun 2 ada 145, stasiun 3 ada 141. Ini 3 harusnya. Oke. Ya, jadi ini langkah pertamanya ya untuk mencari kita mengelompokkan ke dalam tabel ini dulu. Ya, setelah ini kita lanjutkan. Coba kita hitung di stasiun 1. Oke ya. Stasiun 1 gini. Ya, kita fokus di stasiun 1 dulu. Oke, ini ya. Kita coba kuningkan ya. Kita fokus yang berwarna kuning dulu. Tadi pi ya, ini saya copy dulu di sini rumusnya supaya kita bisa sambil melihat rumus. Oke ya, jadi untuk keanekaragaman itu rumusnya adalah ini ya. Ya, ini rumusnya, kemudian langkah pertama kita mencari pi dulu. Pi itu rumusnya apa? NI dibagi N. NI adalah jumlah individu tiap jenis dan N itu jumlah total individu. Oke, kita cari di sini. Nah, jumlah individu tiap jenis ini sampai jenis 1, jenis 2, jenis 3 ya. Berarti
26, 30, 17. Inilah NI-nya. NI-nya ini 26, 30, 17. Lah N besarnya itu adalah 151. Oke, kita masukkan ya, sama dengan 26 dibagi 151. Enter. Oke, Pak, cara cepatnya tinggal ditarik aja, Pak. Bisa? Oke, bisa. Nah, tapi sebelum kita tarik, pastikan pembagi ya, pem, eh, 151 ini atau di sheet E14 kita berikan dolar ya. Berikan dolar atau diberikan tanda kurung dolar. Dolar itu ada di caranya adalah shift angka 4. Ya, di keyboard shift pencet terus dan pencet angka 4. Itu dolar ya. Kita yang di dolar adalah yang ABC-nya ini. Yang 1 2 3-nya tidak usah. Kita sudah dolar. Nah, kalau bisa dilihat rumusnya seperti ini ya. Ya, ini rumusnya. Kemudian kita tinggal tarik saja. Tarik sampai ke bawah. Oke, sudah ketemu semua. Kemudian len pi. Logaritma pi. Langkahnya sama dengan ln ya, itu sudah rumus logaritma natural ln dalam kurung pi. Enter. Ini tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, berikutnya karena ini rumusnya ya, kita bisa lihat pi kali len pi. Jadinya kita ini pi dikalikan len pi ini sama dengan pi shift angka 8 ya. Kemudian len pi. Perkalian itu shift angka 8 atau tanda bintang. Oke, kita tarik ke bawah. Berikutnya, nah untuk mencari H ya, jadi H itu diperoleh dengan menjumlahkan sigma, menjumlahkan dari pi dikali len pi. Kita sudah mencari pi len pi, angkanya ini. Tinggal kita jumlahkan saja ya. Jadi cara menjumlahkan sama dengan sum kurung buka tarik. Datanya enter. Loh Pak, kok min Pak? Ya, min karena ini min semua. Lah, karena ini kita bisa lihat rumusnya adalah min sigma ya. Berarti sebelum tanda sum ini kita kasih min. Kita berikan min supaya min ketemu min plus. Oke, ini ketemu angkanya ya. H indeks di stasiun 1 itu adalah 2,146. Mari kita lihat 2,146. Dia memiliki kategori 1 sampai 3 keanekaragaman sedang. Ya, berarti dia masuk kategori sedang untuk keanekaragamannya di stasiun 1. Oke. Itu untuk indeks keanekaragaman di stasiun 1. Berikutnya kita coba menghitung indeks keseragaman. Oke, saya copy dulu rumusnya supaya kalian bisa melihat. Ini yang di sini. Oke, untuk indeks keseragaman, ini tadi rumusnya ya, E sama dengan H, ya, H dari sini, rumus ini, hasil dari pencarian ini dibagi len S. Di sini S itu adalah jumlah dari jenis. Nah, kita bisa lihat di tabel kita, nah, jenis kita ada 11 jenis. Ya. Jadi kita tinggal sama dengan H ini kita klik, dibagi ln 11 ya. Karena 11 itu dari mana, Pak? Dari jumlah spesies atau jumlah jenis yang kita peroleh. 1, 2, 3 sampai 11 ini. Terus enter. Oke, sudah ketemu angkanya 0,895. Oke, kita melihat di kriteria 0,895 dia memiliki kriteria keseragaman yang tinggi karena ini mendekati angka 1. Artinya adalah komunitas tersebut stabil. Ya.
Berikutnya kita mencari C. Ya, kita mencari C atau indeks dominasi. Kita mencari C, indeks dominasi, langkahnya adalah, oke saya copy dulu ini rumusnya, kita copy di sini. Rumusnya mencari C adalah sigma dari pi dikuadratkan. Oke, tadi pi kita sudah mencari ini ya, pi, ya. Tinggal kita kuadratkan saja. Langkahnya mudah, sama dengan pi, kemudian tekan di keyboard shift angka 6 lalu pangkat 2 ya. Jadi shift pangkat 6 terus angka 2 enter. Nah, ini rumusnya untuk mencari pi kuadrat. Oke, kita kemudian tarik saja ke bawah. Oke, sudah. Setelah itu kita jumlahkan ya, karena tadi rumusnya di sini sigma atau jumlah dari pi kuadrat. Pi kuadratnya sudah kita dapatkan, kita tinggal jumlahkan saja sama dengan sum, kita blok semua, enter. Oke, sudah kita dapatkan C-nya adalah 0,132. Kita lihat di sini 0,132 dia masuk dalam kategori rendah, dominasi rendah karena dia tidak ada yang mendominasi. Jenis-jenisnya dia seragam, merata. Tidak ada satu yang mendominasi. Oke, ini sudah kita dapatkan ya. Kita bisa tulis di sini H, E, dan juga C. Ini C, E. Oke, kita tulis di sini stasiun 1 hanya adalah 2,1 sama dengan klik sel. Kemudian E sama dengan klik sel di sini E, dan C-nya sama dengan klik C di sini. Oke, enter. Ya, kita sudah mendapatkan